Shalom. Nah, enggak terasa ya kita sudah ada di awal bulan Desember. Katanya Fran tadi waktu dipercepat seolah-olah satu hari cuma 20 jam. Kalau saya ngomong satu hari enggak 20 jam, 15 jam. Cepat sekali, ya. Dan enggak terasa 2024 sudah kita lalui, kita ada di bulan Desember. Tadi saya baca dan saya sudah sharekan di grup di Fakta Israel, di mana orang Yahudi disuruh kembali semua ke negaranya oleh Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah imam-imam besar yang dulu menyalibkan Yesus. Dan sekarang ada keturunan-keturunan Sanhedrin yang masih ada di Israel. Jadi orang-orang yang janggutnya panjang itu ya. Yang ada ini di telinganya ada rambutnya. Nah itu mereka semua ada berapa orang, 80 orang, enggak tahu berapa itu tadi, 87 enggak tahu 67 ya tadi. Menyerukan untuk seluruh dunia, orang-orang Israel seluruh dunia untuk segera kembali ke Israel. Untuk apa Bapak Ibu? Karena memang itu untuk menggenapi semua isi Alkitab. Di mana sebelum orang Israel kembali semua ke Israel, Tuhan tidak bisa datang Bapak Ibu. Karena Tuhan menunggu semua orang Israel harus kembali ke negerinya, baru mereka melihat orang-orang Israel baru melihat Yesus yang mereka tikam. Pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya, mereka semua akan berteriak menyesal mungkin karena melihat Yesus yang sudah mereka tikam ternyata itu adalah Mesias. Nah, semakin dekat. Ini tahun pembebasan. Saya ingin nyanyi lagu, kepingin nyanyi lagu ini tahun pembebasan di waktu nanti kita rapture. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Kita ini tawanan Bapak Ibu, ditawan di tubuh kita. Tubuh dosa kita ini menawan kita. Roh kita ini ditawan di tubuh dosa kita. Jadi orang kalau sudah keluar dari tubuhnya itu free Bapak Ibu, freedom, bebas. Jadi makanya tahun pembebasan semua tawanan dilepaskan itu dalam arti kita ini dilepaskan dari tubuh dosa ini. Nah itulah hal yang kita nantikan dan luar biasanya Tuhan akan segera datang. Kita dengan kadang-kadang menunggu Tuhan itu capek, terus pikirannya mau ngelencer, terus mau kemana karena kesel nunggu Tuhan ya, wis tak tinggal ngelencer. Aku mau ke Swiss, aku mau ke kini langsung gitu Bapak Ibu karena kecapean nunggu Tuhan kok nggak datang. Tapi saya percaya Tuhan selalu memberi semangat kepada saya. Sebentar lagi aku datang, jangan khawatir, sebentar lagi aku datang. Nah, Tuhan sendiri juga tidak sabar untuk bertemu kita anak-anaknya karena dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Hari ini Bapak Ibu saya akan membawakan firman Tuhan, judulnya Yohanes Pembaptis. Loh, kok judulnya Yohanes Pembaptis? Ya memang Yohanes Pembaptis judulnya karena ada banyak kata-kata penting yang mungkin kita belum mengerti di dalam Yohanes Pembaptis ini. Kita akan baca Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Jadi ini dua-dua adalah imam. Zakaria dari rombongan Abia adalah imam. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet, ya imam. Jadi keduanya adalah orang Lewi Bapak Ibu. Ayo 6. Keduanya adalah benar di hadapan Elohim dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kan Bapak Ibu, benar-benar tidak bercacat. Secara hukum Taurat bagaimana bisa ya tidak bercacat ya. Terus tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. 8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan.
Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci, bukan ruang maha kudus, ruang kudus, dan membakar ukupan di situ. Jadi kisah ini yakin bukan pada waktu Yom Kippur, tapi pada waktu tugas imam seperti biasanya, membakar ukupan di Mezbah Dupa. Jadi membakar itu tiap pagi dan sore. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar, di halaman dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Kira-kira di sini. Ya, Elia akan membakar, Zakaria akan membakar. Malaikatnya ada di sini. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau namai dia Yohanes. 14, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Elohim mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Siapa yang ngomong ini? Malaikat Gabriel. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Elohim. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. 21. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran Bapak Ibu bahwa ia begitu lama dalam bait suci. Biasanya bakarnya 10 menit mungkin ya, itu bisa jadi sampai setengah jam lebih ya. Ketika ia keluar ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Jadi ketika Zakaria keluar dia bisu. Sehingga semua orang-orang yang di luar menunggu itu jadi mengerti, oh dia melihat ada sesuatu di dalam. Dia melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. 23, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya ia pulang ke rumah. 24, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi Bapak Ibu, bagi orang Yahudi kalau orang tidak bisa hamil itu adalah suatu aib. Kalau orang hamil di luar nikah itu juga suatu aib. Mereka harus dilempari batu Bapak Ibu. Yang hamil di luar nikah harus dilempari batu. Mereka itu suatu aib. Yang nggak bisa punya anak juga aib Bapak Ibu. Tapi tidak harus dilempari batu. Tapi orang-orang pada mencemooh begitu ya ceritanya. Nah di ayat 13 tadi diceritakan anak itu harus dinamai Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus dari dalam rahim ibunya. Nah ini dibuktikan ketika Maria Bapak Ibu. Ketika Maria mengunjungi Elisabet. Di dalam Lukas 1 ayat 39. Ayo kita baca. 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda.
Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Salam. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya. Kalau tidak penuh Roh Kudus, tidak akan melonjak Bapak Ibu. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu Elisabet pun ikut penuh dengan Roh Kudus ketika Maria memberi salam kepada Elisabet. Anak yang dalam rahimnya karena penuh Roh Kudus, anaknya yang dalam rahim penuh Roh Kudus melonjak Bapak Ibu. Dan Elisabet pun ikut penuh dengan Roh Kudus. Terus lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Apakah Maria sudah menceritakan kalau dia hamil? Belum, baru datang. Langsung tahu Bapak Ibu, yaitu Roh Kudus. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku, Tuhan loh, datang mengunjungi aku. Siapa aku ini? Ini katanya Elisabet. 44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku ini melonjak kegirangan. Nah ini karena dari dalam ini sudah penuh Roh Kudus, jadi pada waktu dapat salam melonjak kegirangan. 45. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu itu Maria datang ke sana itu dia baru dapat kabar dari malaikat. Jadi Yesus dan Yohanes Pembaptis ini umurnya jaraknya 6 bulan. Karena Elisabet mengandung 6 bulan. Dan ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel. Kita kembali ke ayat 16, kembali. Yohanes ini akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Elohim mereka. 17, dan ia akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Sehingga apa? Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi Yohanes ini mempersiapkan jalan bagi siapa? Yesus, Tuhannya Yesus ya. Untuk suatu umat yang layak bagi Yesus. Nah, di ayat 17 ini kita bertanya, apakah Yohanes Pembaptis ini Elia? Dikatakan dia berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Apakah Yohanes Pembaptis ini Elia? Jawabannya adalah ya. Kok bisa Bu Lili? Ayo kita baca Matius 11 ayat 9 sampai 15. Ini adalah kata Tuhan Yesus sendiri. Sebab semua nabi, sebenarnya ini bisa dibaca mulai dari ayat 1. Ayat 1 aja Del. Sampai 14. Matius 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajarkan dan memberitakan Injil kepada kota-kota di dalam kota-kota mereka. 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang Kristus. Yohanes di penjara Bapak Ibu oleh Herodes. Dia mendengar tentang Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi murid Yohanes itu tanya kepada Yesus. Disuruh Yohanes tanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Apakah kami harus menunggu yang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. 7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus,
Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. 9. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Jadi untuk apakah kamu pergi? Ayat 10 ya. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. 11. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ini ada artinya Bapak Ibu. Kan enggak tahu semua ya, saya juga baru tahu ya. Terus lanjut 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongkannya mencoba menguasainya. 13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat tentang tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi Yohanes ini adalah Elia yang akan datang. Roh dan kuasa Elia ada di dalam Yohanes. Itu ditegaskan Yesus di dalam Matius 17 ayat 10 sampai 13 diulang lagi. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu sebelum Mesias datang maksudnya? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis adalah Elia, Bapak Ibu. Sampai hari ini orang Yahudi tetap menantikan Mesias, tetap menantikan Elia. Jadi pada waktu hari Paskah, malam Paskah, namanya Passover Seder, ya, makan Paskah, di setiap keluarganya itu pasti ada satu kursi yang dikosongi. Yang diperuntukkan untuk Elia. Karena mereka percaya Elia akan datang lebih dahulu sebelum Mesias datang. Dan mereka tetap menanti sampai hari ini. Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus yang adalah Mesias itu sudah datang. Yesus Kristus yang dia salibkan itu adalah Mesias. Dan Elianya adalah Yohanes Pembaptis. Tapi mereka tidak bisa menerimanya. Karena masih ada selubung yang menyelubungi mata mereka. Tolong ditampilkan videonya pada waktu malam Paskah, Passover Seder namanya. Nah, ini ada kursi kosong. Ini namanya kursi Elia. Elia. Kursi Elia yang dikosongi dan itu. Terus ada nanti pintu dibuka Bapak Ibu. Di sini nanti ada pintu dibuka ya. Dia seolah-olah Elia masuk begitu. Seolah-olah Elianya disuruh masuk. Tapi Elianya enggak ada. Mereka tetap menanti Elia. Karena mereka percaya Elia akan datang sebelum Mesias datang. Kalau Elia datang berarti Mesias segera datang. Dan mengapa itu ada? Kebiasaan anak ini dikenal sebagai kursi Elia. Melambangkan harapan kembalinya Nabi Elia. Seperti ceritanya selama ini. Secangkir anggur disisihkan untuknya. Mengingat penebusan dan janji pendamaian. Kursi. Yet this tradition isn't just about waiting. It serves as a call for social justice, urging participants to engage with the world's challenges. So every time you see that chair, remember it's not just an absence. It's a powerful symbol of hope and responsibility in the Jewish faith. Ya pokoknya pasti ada kursi kosong. Menunggu Mesias datang. Nah mungkin ada yang berkata, loh Bu saya baca di Yohanes 1 ayat 19 sampai 23 itu Yesus kok Yohanes Pembaptis ditanyai kok ngomong dia bukan Elia. Ayo coba
Kita baca. Yohanes 1 ayat 19 sampai 23. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdosa katanya, "Aku bukan Mesias." Betul ya, dia ngomong aku bukan Mesias itu betul. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" Elia, dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka katanya kepada mereka, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Bapak Ibu, jelas Yohanes tidak mengerti kalau dirinya ini sebenarnya ada roh Elia, ada roh dan kuasa Elia. Yang mengerti adalah Yesus, karena Yesus bisa melihat sampai alam roh, Bapak Ibu. Bisa melihat alam roh. Jadi Yesus mengatakan dia Elia, tapi Yohanes mengatakan dia bukan Elia. Kita percaya siapa? Percaya Yesus, Bapak Ibu. Karena hanya Yesus yang bisa melihat alam roh. Yohanes Pembaptis adalah Elia yang mendahului Yesus yang adalah Mesias. Jadi semuanya ini sudah digenapi. Hanya orang Israel saja yang gak mengerti hal ini karena matanya masih terselubung. Mereka masih menunggu Elia dan Mesias sampai hari ini. Menunggu Elia dan Mesias. Tetapi nanti Bapak Ibu, Elia akan datang lagi ke dunia ini sebelum kedatangan Yesus kedua kalinya. Bukan rapture, kedatangan Yesus yang kedua kali di mana kakinya berjejak di Bukit Zaitun dan Bukit Zaitun terbelah menjadi dua. Ini Elia akan datang lebih dahulu di masa Great Tribulation. Memberi kekuatan kepada orang-orang yang tertinggal di masa itu, di masa kesusahan besar. Dan dia sempat mati, kemudian naik ke surga, dibawa ke surga. Mati dan langsung diangkat ke surga. Mayatnya langsung diangkat ke surga. Jadi itu spektakuler banget ya kalau kita bisa melihat saat itu. Nah, Bapak Ibu, kemarin Juan ini khotbah tentang kenapa kok dikatain botak-botak, terus Elisa itu marah, terus dimakan beruang itu ya. Kemarin ayo yang datang, Hadi tidak datang hari ini, tapi semua yang datang Pak Dedi tahu, semua datang. Yang Hadi juga tahu. Hadi itu bertanya, "Kok cek jahat men Tuhan ya?" Ternyata itu ada jawabannya, ada ceritanya, panjang sekali ceritanya. Nah, kalau diceritakan di sini tidak cukup Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi singkatnya Elisa itu adalah gambaran Kristus, Elia ini adalah gambaran hukum Taurat. Jadi Elisa gambaran Kristus, Elia gambaran hukum Taurat. Jadi pada waktu Elia diangkat, hukum Taurat ini diangkat, Elisa ini kembali dari Yeriko ke Yeriko ke Betel. Nah di Betel itu banyak penyembahan berhala. Jadi sebenarnya itu terjemahannya keliru semua Bapak Ibu. Jadi terjemahannya itu bukan anak-anak kecil yang dimakan beruang, tapi young men, orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa penyembah berhala yang ngata-ngatain Elisa botak-botak itu bukan karena Elisa botak, tapi karena Elia itu sudah hilang sudah diangkat ke surga. Mereka semua sudah tahu Elia sudah nggak ada, kamu mana kuasanya? Kamu nggak akan bisa apa-apa. Kamu ibarat tudungnya ini Elia, jadi nggak ada tudungnya. Kamu ini ibarat orang botak gitu maksudnya. Jadi botak-botak itu bukan gitu. Ini ada ceritanya. Nanti ngesum sana, ngesum sini Yuan. Banyak panjang Bapak Ibu, kemarin ceritanya seperti khotbah ya. Nah nanti bisa ditanyakan kalau kita duduk-duduk bisa cerita tentang itu. Jadi yang dimakan itu bukan anak-anak kecil yang dimakan beruang itu. Bukan anak-anak kecil tapi itu memang lambang kutukan yang ada di imamat. Yang dikutuk ini kalau dia menghina Tuhan, menghina Tuhan. Jadi Elia ini gambaran Kristus. Oleh sebab itu dia mengadakan mujizat, air yang pahit jadi manis, air yang
air yang membuat mandul jadi subur, tanah jadi subur itu banyak sekali Bapak Ibu. Kembali, ayo baca Wahyu 11 ayat 3 sampai 12. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Secara itu apa? Dibakar Bapak Ibu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Siapa yang menutup langit sehingga tidak hujan? Elia. Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air dan untuk mengubahnya menjadi darah. Siapa itu? Musa. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka salibkan. Jadi mungkin di Golgota ya, di mana Tuhan mereka disalibkan, bukan? Salah translate loh. Apa? Oh, bukan di mana Tuhan disalibkan ya. Di mana Tuhan kita disalibkan. Tuhan kita berarti Yesus. Di Golgota. Iya, bukan Tuhan mereka Bapak Ibu. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. 3,5 hari lamanya mayat itu dibiarin aja Bapak Ibu. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikubur. Memang sengaja. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka. Dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Elohim ke dalam mereka. Sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Mereka naik seperti Yesus naik ke surga. Diselubungi oleh awan-awan. Jadi yang diceritakan ini adalah Elia dan Musa. Kita kembali ke sini lagi. Ada yang enggak ngerti lagi toh di dalam Yohanes tadi yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita kembali ke Lukas 1 ayat 76 sampai 80. Di mana Sakaria bernubuat untuk anaknya Yohanes. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Elohim yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Elohim kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat tinggi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari dia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi dikatakan Yohanes ini adalah nabi terbesar Bapak Ibu. Nabi terbesar seperti nubuat Sakaria. Engkau anakku akan disebut Nabi Elohim yang Maha Tinggi. Nabi besar, nabi terbesar. Demikian juga Yesus berkata, bukan karena Sakaria tok yang bernubuat, tapi Yesus juga berkata di dalam Matius 11 ayat 10 sampai 11 dikatakan seperti ini. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh
perempuan, jadi di antara semua yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Nyanya siapa? Yohanes Pembaptis. Dikatakan namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah nabi terbesar. Di antara semua yang dilahirkan perempuan, tidak ada yang bisa lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Siapakah itu? Siapakah itu? Nah, siapa yang terkecil dalam kerajaan surga? Biarlah Alkitab menerjemahkan Alkitabnya. Kita baca Matius 18 ayat 1 sampai 6 terus 10. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Datang murid-muridnya Yesus, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan di dalam laut. 10. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi siapakah yang paling kecil di dalam kerajaan surga? Siapa yang paling besar di dalam kerajaan surga? Siapa yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Jadi siapa yang paling kecil ini, yang dimaksud paling kecil ini? Anak-anak kecil. Dan kita yang jadi seperti anak kecil. Polos Bapak Ibu, anak kecil itu apa sih? Polos, ndak politik-politikan, ndak taktik-taktikan, pikirannya ndak sing aneh-aneh. Polos, apa yang dikatakan dari hati ya keluar apa adanya. Jadi ndak ada tipu-tipuan. Nah itu dikatakan anak kecil. Dan kita yang menjadi seperti anak kecil itu bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, itulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Artinya lebih besar dari Yohanes. Yang terkecil dari kerajaan surga itu lebih besar dari Yohanes. Kan yang dianggap kecil Bapak Ibu. Kan murid-muridnya tanya, siapa yang terbesar di antara kerajaan surga? Yesus memanggil anak kecil. Kalau kamu tidak jadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa jadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Berarti Yohanes Pembaptis pun kalah dengan anak kecil ini Bapak Ibu. Dia nabi terbesar. Tapi masih kalah dengan kita orang percaya yang seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan loh, bukan tingkah lakunya seperti anak kecil, bukan. Tapi kita di hadapan Tuhan seperti anak kecil. Kita datang ke Tuhan itu apa adanya. Percuma Bapak Ibu datang ke Tuhan enggak apa adanya. Ditutup-tutupi Tuhan juga tahu. Amin. Kita enggak ngomong Tuhan juga tahu. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Jadi anak kecil yang lugu polos apa adanya. Tidak ada trik politik dalam pikiran dan hatinya. Itu yang terbesar. Lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kemarin jawabannya waktu ditanya ini, oh yang percaya, orang yang percaya. Yang percaya yang bagaimana? Banyak orang percaya tapi yang masih punya trik pikirannya enggak seperti
anak kecil ya. Jadi kesimpulannya dari semua yang saya ceritakan ini, Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang mendahului Mesias dan sudah datang. Elia yang mendahului Kristus yang adalah Mesias. Itu Yohanes Pembaptis. Ada roh dan kuasa Elia di dalam Yohanes Pembaptis yang mendahului Yesus. Dia berjalan di dalam roh dan kuasa Elia itu. Kedua, Yohanes Pembaptis adalah nabi terbesar. Sesuai yang dikatakan dalam Matius 11 ayat 11. Katakan Yesus ya. Dikatakan Yesus juga dikatakan sama Zakaria. Yang ketiga, anak-anak kecil dan kita yang menjadi seperti anak kecil. Bertobat, merendahkan diri, polos di hadapan Tuhan. Lugu, apa adanya. Itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ikut Yesus itu gak usah pakai politik-politik, gak usah pakai trik-trik, gak usah pakai apa-apa, apa adanya. Datang kepada Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan, aku ini loh Tuhan, kok nyonyomen. Nah ini saya mau jadi kurus, jadi lemu terus Bapak Ibu karena dikirimi makanan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini mau kurus Tuhan, tapi kok nyonyo ini Tuhan. Ini buatan ini loh, hatiku ini enggak suka sama donat, enggak suka sama roti-roti itu enggak suka. Tiba-tiba Noni kirim donat, langsung empuk-empuk Bapak Ibu. Donatnya panas ya, langsung tak emplok sampai loh sus, iki loh sus, gara-gara godaan, enggak tahan godaan. Jadi polos seperti anak kecil ini aku Tuhan, aku ini buat aku enggak doyan sama makanan itu Tuhan. Loh tapi nanti Natal makanannya banyak ya. Terus kapan ini kurusnya? Berat tambah naik terus Bapak Ibu, serut sampai beli alat yang duduk bisa langsing katanya. Duduk pakai alat itu bisa langsing, tak beli. Duduk bisa langsing. Enggak sempat olahraga ya duduk di alat itu supaya bisa langsing. Keringetan memang gobios. Tadi saya keringetan grobios. Terus tapi ya tetap beratnya enggak langsing-langsing. Saya benar-benar ngomong dengan Tuhan apa adanya. Tuhan aku ini pengen langsing tapi sehat. Bukan langsing karena sakit. Bisa langsing karena sakit Bapak Ibu. Diare itu bisa langsing loh. Tapi aku enggak mau diare. Langsing tapi sehat. Buat caranya Tuhan. Bagaimana ini caranya? Ini Imlek yang kemarin dulu itu baju Imlek sudah sesek Bapak Ibu katanya Asti. Kalau enggak dipakai sekarang nanti ibu enggak menikmati karena ibu tambah terus mengembang katanya Asti. Ya tak pakai Bapak Ibu sekalipun katanya Vivi ini kok gembuk-gembuk kayak jaket musim dingin. Gembuk ini dagingnya Bapak Ibu. Katanya Vivi kayak jaket di Uniqlo itu loh yang musim dingin. Dia seperti itu katanya. Wah jadi jadilah seperti anak kecil, kamu akan jadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Ngomong apa adanya sama Tuhan, polos sama Tuhan. Karena Tuhan ditutup-tutupi pun Tuhan tahu. Karena Tuhan melihat hati kita. Amin. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Saya terbatas dalam menyampaikannya, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Terus berbicara dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi bertumbuh subur dan berbuah lebat nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan kami semua seperti anak-anak kecil ya Tuhan. Yang polos, tidak ada politik, tidak ada trik. Di hadapan-Mu apa adanya. Karena kami tahu kalau kami apa adanya. Kami polos seperti anak kecil. Maka kami jadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.